Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranggayani Putra Hidayatullah, dari kelas Ibnu Khaldun, absen 8. Pembimbing saya adalah Kak Aida Lufiana. Di sini saya akan menjelaskan materi 2, yaitu manajemen konflik. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah pertentangan antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok yang pada umumnya dipicu dengan adanya perbedaan. Pada dasarnya setiap individu adalah sesuatu yang unik. Ada beberapa sisi yang mempunyai kesamaan dan ada beberapa sisi yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini adalah sesuatu yang wajar karena masing-masing individu lahir, tumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Perbedaan ini yang terkadang memicu timbulnya sebuah permasalahan. Konflik adalah pertentangan antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, di mana pada umumnya dipicu dengan adanya beberapa perbedaan, antara lain kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat penting atau urgent dalam menjaga kelangsungan hidup sehari-hari. Kebutuhan dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan psikis. Kebutuhan fisik meliputi air, udara, makanan, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan psikis melalui kasih sayang, penghargaan, perhatian, keamanan, dan lainnya. 2. Persepsi. Apa yang Anda Persepsi. Setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan masing-masing individu memiliki kemampuan dan cara berpikir yang beragam. Sesungguhnya perbedaan cara pandang yang pada akhirnya membuat perbedaan pendapat dan perilaku adalah suatu hal yang wajar. Bisa kita bayangkan apabila segala sesuatu yang ada di bumi ini seragam, tentu kita akan bosan melihat materi yang terbit atau materi yang tenggelam. Perbedaan tidak selalu menjadi sesuatu yang buruk, karena dengan cara menyikapi yang tepat, kita justru dapat menjadi orang yang akan lebih baik dengan cara mengambil pelajaran dari sesuatu yang berbeda. Nilai-nilai atau norma. Nilai atau norma adalah sebuah keyakinan yang dijadikan sebagai sebuah tuntunan atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Hal ini meliputi agama, kultur, atau budaya, sopan santun, dan lain-lainnya. Tuntunan agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Masing-masing daerah memiliki nilai atau norma yang tidak sama. Orang dari timur seperti NTT, Sulawesi, Maluku, dan sebagainya terbiasa dengan nada atau intonasi suara yang lebih tinggi, berbeda dengan masyarakat yang ada di Jawa yang lebih kalem. Bagi orang timur, intonasi seperti itu merupakan hal yang biasa. Namun bagi masyarakat di Jawa, intonasi tersebut terkesan kasar. Kekuatan. Bagaimana individu mengartikan untuk menggunakan kekuatan akan mempengaruhi banyaknya dan tiba-tiba dari konflik yang terjadi. Hal ini juga akan mempengaruhi bagaimana konflik dikelola. Konflik akan meningkat ketika seseorang mencoba untuk membuat orang lain mengubah tindakan mereka atau untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak fair. Perasaan dan emosi. Ada sebagian orang membiarkan perasaan dan emosi menjadi faktor utama dalam mengatasi konflik mereka. Misalnya, atas nama rasa sayang, sebagai remaja lebih mementingkan permintaan dari teman dekatnya dibandingkan himbauan dari orang tuanya. Konflik ini juga bisa terjadi karena individu mengabaikan keadaan perasaan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya, seorang anak yang kuliah di luar kota selalu diminta untuk menghubungi orang tuanya setiap malam. Namun, si anak ini lebih sering menghubungi ketika membutuhkan kiriman bulanan. Contoh kasus ini adalah salah satu bentuk mengabaikan kekhawatiran dari orang tua.
Paradigma menghadapi konflik. Paradigma menghadapi konflik dibagi menjadi 4, yaitu 1 menang-menang, 2 kalah-kalah, 3 menang-kalah, 4 kalah-menang. Paradigma adalah sesuatu cara berpikir yang diyakini sebenarnya kebenarannya. Terkadang dia dari cara berpikir yang sudah kita yakini sebenarnya kebenarannya akan terinternalisasi menjadi sebuah mental. Pada akhirnya ini membuat kita tidak mengkritisi kelemahan dari cara berpikir tersebut. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik interpersonal. 1. Perbedaan kebutuhan. 2. Perbedaan persepsi. 3. Perbedaan norma. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. 5. Pengabaian. Secara teori terdapat 4 paradigma tentang konflik, antara lain menang atau menang. Paradigma ini adalah cara berpikir untuk mencari kemenangan, solusi terbaik, dan saling memberikan dampak positif. 2. Kalah-kalah. Paradigma ini menggambarkan bahwa sosok yang mau menang sendiri. Apabila ternyata dia kalah, maka sebisa mungkin dia membuat lawannya tidak bisa menikmati kemenangannya. 3. Menang-kalah. Paradigma ini dianut oleh sebagian besar orang. Mungkin kita adalah salah satunya. Ketika menemui sebuah masalah, maka cara pandang yang muncul adalah saya harus berhasil, saya harus menang, dan kamu kalah. Paradigma ini identik dengan berbicara lantang, mengertikan dahi, dan berakhir dengan adu otot. 4. Kalah menang. Paradigma ini adalah menggambarkan sosok yang lebih mengutamakan hubungan relasi dengan mengorbankan tujuannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya percaya diri, rasa takut akan kesendirian, dan pesimis. Fase ini mereka lebih cenderung represif serta kurang mengekspresikan apa yang dirasakan. Ada juga strategi untuk menghadapi konflik. Strategi menghadapi konflik dibagi menjadi 5, yaitu menarik diri, withdraw, 2 menyerang, forcing, 3 mengalah, smoothing, 4 kompromi, 3 negosiasi. Withdraw, kura-kura menarik diri, atau withdraw atau kura-kura atau menarik diri. Individu yang mengadopsi strategi withdrawing biasanya ketika menghadapi sebuah konflik mereka cenderung untuk sembunyi, menghindar, bukan lari. Strategi ini tentu tidak akan menemui pencapaian tujuan dan pemeliharaan hubungan. Dengan kata lain, ini akan menjadi menjadi individu tidak akan pernah berkembang untuk menjadi individu yang lebih baik, dan hubungan sosial menjadi terbatas. 2. Forcing atau ikan hiu atau menyerang. Seperti pada umumnya ikan hiu, strategi ini lebih berorientasi pada hasil akhir untuk mendapatkan kemenangan pada pihaknya dan mengabaikan hubungan selanjutnya dengan pihak yang berkonflik dengannya. 3. Smoothing atau burung madu atau mengalah. Smoothing atau memperlicin adalah lebih mempertahankan pada kelangsungan hubungan baik dengan cara mengalah. Konsekuensi yang diterima dalam strategi ini seringkali kehilangan tujuan, maka kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Menggunakan strategi ini secara berkelanjutan akan membuat publik menilai sebagai individu yang tidak kredibel. Strategi ini bisa kita gunakan ketika menghadapi masalah sepele atau urgent. 4. Kompromi atau serigala. Kompromi adalah usaha pencari jalan di mana kedua belah pihak harus mendapat keuntungan dan sekaligus kedua belah pihak sama-sama kehilangan sebagian yang diharapkan. Penggunaan strategi ini akan membuat kedua belah pihak tidak pernah menemukan jalan yang terbaik.
tidak pernah menemukan jalan terbaik yang sesungguhnya. 5. Negosiasi atau burung hantu. Strategi ini lebih mengedepankan untuk mencapai tujuan atau solusi yang terbaik dengan tetap menjaga hubungan baik dengan kedua pihak. Perbedaan antara negosiasi dengan kompromi adalah ketika negosiasi hasil bisa berubah. Sebagian program saya dipakai dan sebagian program Anda dipakai. Program saya yang dipakai seluruhnya dan Anda mengikuti atau sebaliknya. Program Anda yang dipakai secara keseluruhan dan saya akan mengikuti. Yang terakhir, alur menyelesaikan konflik. Alur menyelesaikan konflik menurut Stephen 2000 terdapat 5 langkah meraih kedamaian dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan, yaitu 1. Pengenalan, 2. Diagnosis, 3. Menyepakati suatu solusi, 4. Pelaksanaan, 5. adalah evaluasi. Tips menyelesaikan konflik. Jangan mengabaikan apalagi lari dari konflik. Pada dasarnya secara menghilangkan konflik ialah dengan menyelesaikan, bukan lari dari konflik. 2. Jangan terpaku pada pola pikir menang atau menang kalah. 3. Berpikirlah untuk kemungkinan mengalah bila menang. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.